Ada ibu-ibu, nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu meribut, dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat atau dengar ceramah. Saya balik ke Pekanbaru ini 2008, sekarang sudah 2025, belum pernah sekalipun marah karena anak menjerit lari-lari, belum pernah sekali. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang ke anak jahil nanti? Ada masjid itu kadang tak ada suara anak-anak, sepi, atuk-atuk semua. Patutlah tak ada ribut, batuk aja isinya. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil macam Ustaz Somad. Makanya win-win solution, jalan tengah, macam yang dibuat di Masjid Agung An-Nur. Dulu Masjid Agung namanya, sekarang berubah Masjid Raya. Yang level provinsi Masjid Raya, yang level kabupaten kota Masjid Agung. Dulu Masjid Agung An-Nur itu, saya kan rutin jadwal di situ. Waktu tarawih, pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu sop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau, membawa rotan sebesar ini. Dia tak sholat, dia khusus mengawas. Pas saya jumpa, mugut saja. Pas saya tengok gini, senyum dia. Ustaz, saya bilang, mau kau bantai anak-anak? Enggak Pak Ustaz, kalau saya pukul marahlah ayahnya. Jadi untuk nakut-nakuti aja. Bagus. Jadi nanti diangkat ada satu security khusus untuk anak-anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sop, kecuali anak saya. Anak saya tak memutus sop. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dipotong. Karena di dalam itu ada najis. Yang kedua, kenapa anak ini diletak di samping? Anak ini belum mumayyiz. Macam mana cara membedakan udah mumayyiz sama belum? Kalau dia meribut, kita gini kan, itu udah mumayyiz. Tapi kalau dia meribut, kita gini kan, dibalasnya balik ke awak. Itu yang dibawa 4 tahun ke bawah tak bisa. Dibawalah budak umur 3 tahun, diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan, berlari. Di samping ini ada atuk-atuk yang kacamatanya di bawah. Asal budak ni lalu, atuk ni takut. Kata dia. Itu waktu salam tuh cuman sekali aja salam. Salam tuh ke kanan cuman. Assalamualaikum warahmatullah. Apa? Berkelayok di masjid. Kalau ada di perumahan ini 100 orang, yang ke masjid itu 50, sudah banyak kali itu. Yang 50 ini pun berkelahi pula lagi di masjid. Bertinju di masjid gara-gara budak berkelahi. Apa kata orang yang tak sembahyang? Untung kita tak ke masjid. Tolonglah kita jaga persatuan ini. Bisa dipahami? Jelas. Insya Allah kalau saya ceramah jelas. Kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, telinga kau kokak. Bolehkah membaca Yasin di pemakaman Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Seelok-eloknya, sarancak-rancaknya dikhatamkan sakhatam Quran, bukan surat ya, sakhatam Quran. Saya tak bisa membacakan sakhatam Quran di makam emak saya, karena makamnya di Sumatera Utara. Saya mau pergi, saya membaca di rumah. Di makam saya minta ada orang membacakan sakhatam di makam almarhumah emak saya, mengamalkan fatwa Imam Syafi'i yang seelok-eloknya dikhatamkan di kubur itu sakhatam. Kalau tak sanggup sakhatam, maka bacalah hatinya Al-Quran. 30 juz 114 surat tuh, mana hatinya? Wa qalbul Quran ya. Itulah mengapa kalau kita ziarah kubur membaca surat ya Yasin. Ada 3 hati. Yang pertama qalbul Quran,
yang kedua qalbul lail, yang ketiga qalbud da'i. Qalbul Quran, hatinya Quran, Yasin. Qalbul lail, hatinya malam, sepertiga malam, jam 2. Qalbud da'i, hati orang yang berdoa ketika tahajud. Berjumpa 3 hati. Hati Quran, hati malam, hati manusia. Maka kata Imam Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, mungkin terkabul doa kalau ketemu 3 hati. Maka bacalah surat Yasin pada saat tahajud malam. Habis itu berdoa kepada Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang surat Yasin? Ma quri'a fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit, yang susah, dimudahkan Allah. Maka kalau saya ziarah kubur, saya baca Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi mafis 3 ayat, habis itu tahlil afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis itu hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan nang ku baca iko kepada almarhumah amak, almarhum ayah, atuk nenek, muslimin muslimat yang ada di makam ini. Allah maghfir lahum warhamhum sampai habis. Itulah yang saya ajarkan ke anak saya, ke keponakan saya. Saya kalau balik ke kampung ziarah, saya bawa anak keponakan, saya baca, saya kasih tahu. Aku membawa kau ke omak ayahku. Nanti kalau aku mati, buat pula macam yang ku buat ini. Bawa anak bini kau ke kubur aku. Paham? Yo, katanya. Begitulah yang kita baca dalam ulama-ulama. Imam Nawawi. Kalau ada orang di Pekanbaru ini yang tak percaya bahwa bacaan itu sampai pada orang mati, saya tak bisa membuktikan. Karena ini perkara ghaibiat. Saya hanya bisa menyampaikan dalil-dalilnya. Saya tak percaya, kata dia. Ya macam mana membuktikannya? Maka kalau ada orang yang menantang saya, belum ada lagi. Saya tak percaya. Tolong nama kau lengkap sama nama ayah kau. Nanti kalau kau mati, ku kirim. Kalau tak sampai, cepat kasih kabar. Ini kan masalah gaib. Kalau masalah gaib ini yang ditengok adalah dalil. Ana Rizki, kharijin min Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'usallimukum ya Ustaz. Kaifa ra'yukum law nastamir ad-dirasah al-aliyah lakim lan najid ridha min walidina. Nama saya Rizki. Khirijin, khirijin jamak, mufrad khirijun, khirijun. Saya alumni dari Ma'had Nurul Hidayah Bengkalis. Sa'as'alukum, saya mau bertanya ke Ustaz. Kaifa ra'yukum law nastamir dirasa? Nuwasil ad-dirasa. Laisa nastamir, nuwasil ad-dirasa. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi orang tua tak setuju? Mau melanjutkan perguruan tinggi fil kharijid daulah, mau keluar negeri, tapi mak dia tak setuju. Saya ini adik beradik 2. Saya anak pertama, adik saya berdua cuman. Laki-laki dua-duanya. Tak banyak anak mak saya. Jadi waktu saya lulus mau ke Mesir, berat dia mau lepas saya. Aku anakku 2, tak ada anak betino. Semana nanti aku dah tua. Datang wak saya, abang mak saya, menasihati dia. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kalau kau tahan somat ini di celah ketiak, beginilah cuman dia. Tapi kalau kau lepaskan diri belajar, jadi orang dia, mengajar dia, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul cakap puasa itu. Sampai hari ini di mana aja saya tausiah, pahalanya mengalir ke makam almarhumah mak saya. Maka ibu-ibu yang sayang ke anak, bukan kalian siapkan anak dalam kelambu, bukan kalian suapi, lepaskan dia sejauh mata memandang. 4 tahun aku tak balik. Kenapa tak balik? Ongkos mahal. Sampai terpikir juga di kepala, jangan-jangan aku anak angkat, anak adopsi, balik. Sampai akhirnya 2017 saya daftar S3 ke Sudan. Waktu itu umur mak saya sudah 70 tahun. Saya suruh Muhammadiyah. Saya bilang, mak, saya mau mencoba dia, kuat tak dia? Mak sekarang udah 70, di rumah ini sendiri. Aku mau S3 ke Sudan. Nanti kalau S3 ini 2 tahun aku di Sudan tak balik-balik. Apa kata dia?
Pergi kau ke Sudan sampai dokter baru kau balik. Kalau aku mati, matilah, yang penting mengalir pahalanya. 70 tahun umur mak saya. Sampaikan video ini ke mak kamu. Kalau tak mau juga dia nerima, tahu maaf apa itu. Ibu kalau sayang sama anak, lepaskan dia sejauh mata mandang. Nanti dia akan balik pulang. Setelah saya punya anak, baru saya tanya, mak, berat rupanya berpisah sama anak. Oh iya, macam mana mak dulu bisa berpisah sama aku 4 tahun? Asal udah dekat bulan puasa, air rayo, ku carilah budak-budak yang hitam macam kau. Ku bolikan baju, ku undang ke rumah, ku kasih makan. Hilang rinduku ke kamu. Begitu rupanya cara dia. Kadang-kadang sedang mencuci di dapur, ku dengar suara kau main bau. Oh mak, bukan tanggung melepaskan anak. Sedang mencuci, didengarnya suara saya itu memanggil. Jadi ibu, lepaskanlah anak sejauh mata pandang. Biarkan dia belajar jauh. Nanti dia akan balik berbakti kepada ibu, insya Allah. Disenangkannya hati ibu. Dan kalian yang kuliah juga cita-cita tak usah banyak-banyak. Cita-cita satu aja, untuk menyenangkan orang tua. Saya dulu tak tahu mau jadi apa. Tak terpikir saya akan tabligh akbar, tak ada. Yang saya fokus adalah aku mesti kuliah S1, S2, S3. Nanti kalau sudah dapat ku ijazah 3, ku bawa ijazah ni ke Malaysia, aku mau jadi dosen. Sesudah aku dapat duit, akan ku senangkan nama ayahku. Itu cuma, tak banyak, tak lain. Maka tak pernah saya berdoa lebih. Karena semua yang dikasih Allah lebih dari yang saya minta. Saya minta cuma S1, S2, S3, dikasihnya saya profesor. Saya cuma mau minta jadi dosen di Malaysia. Sekarang di mana aja saya bisa mengajar. Diminta di Universitas Sabah, diminta di Universitas Malaysia. Saya bilang, rektor, saya tak sanggup untuk mengajar per semester, saya mesti keliling. Saya datang 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali pun jadilah Pak Ustaz. Jadi setiap 6 bulan sekali saya datang kuliah. Bahagiakan orang tuamu. Lepaskan anakmu, wahai bapak ibu. Sejauh mata mandang di hari petang dia akan pulang. Dia tahu di mana letak sarang. Mati kalian, mengalir amal jariahnya insya Allah. Walaupun nampaknya jawaban ini untuk mak ayah dia, tapi video ini ditonton oleh ayah-ayah, mak-mak yang akan melepas anak. Karena pulang kami dari sini nanti, kami akan melepas 50 anak Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Seminggu yang lalu saya di Makassar, melepas 50 anak Makassar yang akan berangkat ke Mesir. Orang tuanya saya nasihati, anak-anaknya juga saya nasihati, supaya orang tua melepas anak. Karena kalau kita tahan anak kita ini, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Saya tak mau anak saya sekolah agama, nanti kurus macam Ustaz Somad. Saya ini kurus bukan tak makan. Kalau ada pejabat-pejabat itu dapat ikan yang paling mahal, namanya ikan Napoleon, 1 juta harga ikan. Ada bupati, ada kapolres, ada dandim, ada kepala dinas. Yang pertama kali menyuap ikan 1 juta itu siapa? Abdul Somad. Apa kata orang itu? Silakan Pak Ustaz. Dikasihlah ketam kepiting sebesar piring besar, disingkel. Bupati tak berani makan, tentara gagah dandim tak berani makan ketam. Polisi berseragam berpistol tak berani makan ketam. Tak kalian makan Pak, kolesterol Pak Ustaz. Saya makan ketam tuh habis hidup saya sampai sekarang. Berani Ustaz makan, baca doanya Pak. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Nanti kalau saya sakit Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab. Definisi mengganggu tetangga itu bagaimana Pak Ustadz? Apalagi kita di komplek perumahan. Mengganggu menurut syariat Islam, bukan mengganggu menurut perasaan. Kalau menurut perasaan, perasaan ini lain orang, lain kepala, lain orang, lain hatinya. Saya terganggu betul dengan tetangga saya ini Pak Ustadz. Kenapa kau terganggu? Bininya cantik kali. Cantik ciptaan Allah. Jadi yang maksud mengganggu itu adalah kalau bertentangan dengan syariat Islam. Saya terganggu dengan tetangga saya ini Pak Ustadz. Kenapa? Melihara anjing dia Pak Ustadz.
Oh, dalam Islam miara anjing hanya boleh untuk menjaga kebun dari pencuri. Tempat kita aman, rumah rapat, maka tak ada alasan. Maka kita lapor ke RT RW, musyawarah, dudukkan bersama. Kadang jamaah ini mau mengambil hukuman segera, saya racun aja lah Pak Ustaz. Dipasang racun, rupanya anjing itu tak makan, dimakan kucing, awak mati kucing. Dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Hari libur, hari Ahad, rumah dekat-dekatan, dipasanglah lagu, bum bam bum bam bum bam. Belilah earphone. Berapalah harga earphone? Dengar sendiri. Jadi dipasang di komplek. Kan tak semua orang suka lagu itu. Apalagi di situ ada orang-orang tua yang jantungnya tak kuat. Mendengar itu, kata dia mati. Ini mengganggu. Menurut syariat pun tak betul. Nah, maka menurut syariat agama Islam, rumah berdekatan, sempadan cuma dinding, dinding pun tak penuh ke atas. Ditanamlah pula pokok mangga pas di situ. Buahnya apa tak asal menengok meniti air. Nah, ini mesti menjaga. Maka kata Nabi, idza tabakhta, kalau kau memasak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Pesan Nabi ke tetangga, kalau kau masak, banyakkan kuahnya. Untuk apa? Berbagi ke tetangga, menyambung tali silaturahim. Kata almarhumah mak saya dulu, kalau tak menjulur labu, tak menjulur kundur. Ini pokok labu, ini pokok kundur, sama-sama ditanam. Menjulur itu maksudnya keluar pucuknya. Keluar pucuk labu, keluarlah pucuk kundur. Kalau tak keluar pucuk labu, tak keluar pucuk kundur. Apa maksudnya? Kalau tak kedatang makanan kita, tak datang pula makanan orang. Halus pepatah orang. Bagikan makan. Kata Nabi kuah, tapi yang pula gara-gara ceramah nih kuah aja. Dulu sebelum Ustaz datang berbagi ayam kami, sesudah Ustaz kuah aja lagi. Gara-gara Ustaz Somad. Ya, tahadu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Malam Jumat jumpa wirid Yasin. Dulu begitu orang jumpa, sekarang udah tak ada lagi jumpa. Jumpa pun di acara pesta nikah, walimah, udah tak bisa bertanya lagi. Dulu kau tanya, siapa menantu kau nih? Macam-macam mirip. Ini anak Pak Fulan. Oh, tak kek mana juga mau balancik-lancian nih rumahnya Jawa. Sekarang tak bisa lagi ngobrol. Pasti tanya, itu anak siapa? Apa? Anak siapa? Suara musik, bum bam bum bam bum bam. Tak ada lagi silaturahim. Bertanya, itu menantu kau? Apa? Tak ada lagi silaturahim. La salam wala kalam. Alhamdulillah, Masjid An-Najah ini tempat kita bersilaturahim. Datang ke masjid, buat wirid Yasin malam Jumat, baca Yasin habis maghrib, habis itu habis isya acara makan bersama. Tak ada duit, kumpul iuran. Di Malaysia itu setiap masjid itu ada dapurnya. Saya perhatikan, setiap masjid ada dapurnya, ada dandang besar dan bisa masak. Tidak usah masak yang repot-repot, masak nasi minyak, nasi mandi. Karena ayam nyembuk satu situ kumpul makan bersama. Di Malaysia itu ceramahnya tak terlalu banyak. Ceramah sedikit aja, makan yang lama. Tempat kita ceramahnya panjang. Habis selesai keluar lami kecil-kecil. Ini tempat lain. Kalau di An-Najah ini tak tahu kita. Kita tengoklah nanti. Saya menikah dengan seorang duda. Sudah 10 tahun pernikahan ini saya belum punya anak. Saya mempunyai anak sambung. Anak sambung. Saya menyayangi dan mencintai seperti anak kandung saya. Anak sambung saya selalu meminta doa dan ridho dari saya. Apakah doa saya akan diijabah? Karena saya bukan ibu kandungnya. Dan jika saya meninggal nanti, saya tak ditakdirkan untuk punya anak. Apakah doa anak sambung saya nanti sampai ke saya, Pak Ustaz? Yang pertama, ibu sama anak kandung tuh sama anak sambung ini sampai mati tak bisa menikah. Karena menjadi mahram mu'abbad namanya. Mahram mu'abbad menjadi mahram kekal selama-lamanya. Karena sudah menjadi menikah sama ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wudhu tak batal dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, seandainya saya lewat di kuburan di depan Hotel Mutiara Merdeka dekat Leton, saya mau pergi nih, lewat kuburan itu saya baca doa, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nasallallahu wa lakumul afiyah Allahumma fir lahum warhamhum. Doa saya sampai apa tak sampai?
Doa saya sampai apa tak sampai? Sampai. Padahal saya tak kenal sama orang itu. Sampai doa. Apalagi anak sambung. Kenapa ragu doa tak sampai? Oh, jadi doa sampai Pak Ustaz? Sampai. Lalu apa makna dalam hadis itu? Waladun solihun. Maksudnya, amal saya kepada orang mati itu sampai. Bukan tak sampai. Amal kita ini semua kepada orang mati sampai. Kalau tak sampai amal kita kepada orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang mati? Orang hidup untuk orang mati. Jadi kalau ada orang mengatakan amal orang hidup tak sampai kepada orang mati, nanti pas dia mati jangan sembahyangkan. Bisikan, kau dulu bilang tak sampai kan? Tak sampai kau. Amal orang hidup ini sampai ke orang mati. Terus Pak Ustadz itu katanya anak yang soleh. Masih fokus nih, masih fokus. Ini Abdul Somad. Abdul Somad ini kalau mati amalnya kan putus semua kan? Putus kan? Masih bisa dia ceramah? Putus. Masih bisa dia sholat sunat Isra? Tapi ada 3 amalnya yang dulu tak putus. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Disumbangkannya 2 sak semen ke Masjid An-Najah. Putus atau tak putus? Tak putus. Karena setiap hari orang sholat mengalir ke dia. Itu kan amal dia dulu. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ceramah dia di Masjid An-Najah. Ceramahnya itu dulu atau sekarang? Dulu. Habis mati tetap mengalir, diamalkan oleh jamaah. Yang ketiga, anaknya. Anaknya itu kan amal dia itu. Yang ketiga, inilah orang. Ya kok amal dia Pak Ustadz? Kalau bini itu cuma ditengok aja bisa dia hamil. Jelas? Tak jelas juga payahlah aku menjelaskan. Anak saya itu amal saya. Amal saya. Jadi hadis itu bukan bercerita hanya doa anak saja yang sampai. Hadis itu mau menceritakan amal-amal dulu tetap mengalir sesudah salah satunya anak. Jadi yang tak punya anak atau meninggal jomblo tak usah takut, kami mendoakan. Ini Ustadz ini emosi, tidak emosi. Memang begitu dia kalau menjelang sarapan itu memang begitu. Seumur-umur saya membaca pertanyaan, inilah tulisan yang paling cantik. Cantik kan? Cantik kan? Bisa pula rapi menulis. Saya bolak-baliklah menulis rapi, tak bisa-bisa. Memang irilah saya menengok tulisan. Mudah-mudahan anak saya bisa cantik tulisannya begini. Assalamualaikum, berapa kalilah dia mencobanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Saya kurang. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Jadi jangan syukurilah. Bukan syukurilah, syukurilah itu bahasa Indonesia, syukurilah ya. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillah wa syukru lillah. Semoga Ustadz Somad dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sekarang tak boleh lagi doa menyebut amin, dilarang oleh Bawaslu. Karena udah musim-musim kampanye. Saya ini menyampaikan menuju pemilu damai. Ini penting bagi Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk menjaga ketertiban. Jadi nanti jangan heran kalau udah 100 hari menjelang pemilu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh, itu keberpihakan. Sunyi nanti masjid diam. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kiat-kiat agar ikhlas menerima ketetapan takdir Allah dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Mohon doanya Ustadz untuk seluruh istri pejuang garis 2. Pejuang garis 2 itu maksudnya yang belum hamil. Kalau udah dipakainya tes spek itu kan 2. Ini penjelasan bagi yang belum berbini. Yang udah berbini pun tak paham juga.
Bagaimana cara kita biar supaya rela menerima takdir Allah? Saya kalau datang bertamu ke rumah jamaah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ustadz Somad, tolong doakan mak saya Pak Ustadz. Maknya di mana Pak? Maknya di dapur. Duduklah mak itu di kursi. Berapa umur mak? 80. Belum bisa saya menerima, karena mak saya meninggal umur 70. Dalam hati saya tetap, kok hidup mak dia, kok mati mak? Kok tak sempat makku ku bawa jalan-jalan ke Brunei, ke Malaysia? Kok tak sempat ku senangkan dia? Tak bisa hati saya menerima. Macam mana saya mau menceramahi jamaah? Marilah kita sabar menerima takdir Allah. Saya aja tak sabar. Tapi cara Allah menghibur saya. Habis saya tausiah, datang ibu-ibu. Ustadz, tolong doakan keponakan saya. Keponakan ibu ini kenapa? Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, dia hidup sebatang kara. Anak SD kelas 2. Oh, aku serumah 11 tahun sama emakku. Dari 2008 ke 2019. Ini budak nih kelas 2 SD sebatang kara. Ternyata yang membuat kita bisa sabar itu adalah ketika membandingkan dengan orang lain. Begitu cara Allah mengajar saya. Ayat tak mempan, hadis tak mempan. Kenapa tak? Saya yang berceramah, saya yang nyuruh orang sabar. Tak bisa saya terima. Tapi begitu dijumpakan Allah, oh rupanya. Maka diantaranya yang membuat kita kuat ini adalah dengan memperbanyak bercerita dengan orang. Kita ini kalau banyak bercerita, ngobrol dengan orang, itu menyadari betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Aku pula bisa begini-begini, kawan ini tak sempat berbakti, jumpa pun tak sempat. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya adalah menguatkan dalam hati bahwa Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdirku 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan sengaja dihunjamkan terus ke kepala. Abdul Somad, Allah sudah menuliskan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi bahwa kau sama emak kau itu cuma sampai 2019. Lebih dari itu bukan kuasa kau. Asal terlintas itu terus. Otak itu dihunjamkan dengan hadis itu. Yang ketiga, membuat sesuatu yang terus mengalir. Sedekah untuk santri, untuk Palestina. Asal teringat, baca Al-Fatihah. Teringat macam-macam, baca Al-Fatihah. Malam Jumat, baca Al-Kahfi, baca Yasin. Hadiahkan pahalanya. Undang anak yatim, fakir, miskin. 3 itulah cara untuk mengurangi beban hati kita. Allah berjanji kalau kita beribadah, "Falyabudu rabb hadzal bait", banyak-banyak beribadah. Allah cuma minta kita satu ibadah. Balasannya Allah kasih 2. At'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kalau kau lapar, Allah kasih kau makan. Kalau kau risau, amanahum, Allah beri kau aman, tenang. Syaratnya banyak ibadah, perbanyak ibadah. Pagi sholat isyraq, sholat duha, malam bangun mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Zikir, banyak bertasbih. Zikir 3 pilihan. Zikir banyak, zikir pilihan 3. Pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau tuan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati, tandanya waktu sudah habis. Kalau tuan membeli peniti, jangan ditucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, tanda waktu sudah habis. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan hati kita ini ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha tak pernah berhenti. Yang belum berjodoh terus berusaha, mudah-mudahan dapat jodohnya. Yang belum garis 2 terus berusaha, makan toge, makan kacang-kacang, makan sayur, berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam baru lahir anak Ismail umur 86 tahun. 86 tahun baru dapat anak Ismail. Istrinya yang diponis mandul namanya Sarah, rupanya mengandung setelah Ismail umur 13 tahun.
Waktu itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Akhirnya punya anak. Waktu anak itu lahir, tersenyum Nabi Ibrahim. Karena udah diponis orang, istrinya mandul takkan punya anak. Senyum dia. Senyum itu bahasa Yahudinya Yitzhak, bahasa Arabnya Yithak. Maka dikasihnya nama anak itu Ishak. Ishak itu artinya tersenyum bahagia. Saking kan lucunya cara Allah ingin menguji seorang hamba. Tak ada yang sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Allah cuma ingin menengok air matamu tumpah di tengah malam. Allah cuma ingin melihat sujudmu lebih lama. Dalam perjalanan hidup saya, dipukul ombak, diempas gelombang, baru saya paham. Rupanya kalau hidup ini tenang-tenang saja, tidak akan melahirkan nakhoda yang ulung. Kalau tidak tajam ombaknya, sujud kita sebentar. Tapi kalau pukulan itu kuat, lama sujud kita dan terasa nikmat. Karena tak ada lagi kawan yang bisa diajak berbisik. Akhirnya kita berbisik ke tanah. Malaikat-malaikat di langit memintakan doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah kekuatan istiqomah iman dan Islam.